Artinya apakah pendirian Danantara oke apa tidak? Itu tidak dikritisi, artinya oke-oke saja. Ya. Nah ini substansi dari pendiriannya sendiri ini tidak dikritisi. Yang dikritisi adalah bagaimana mengelola ini tidak ada konflik kepentingan, ya, akan berjalan mulus, jangan digunakan sebagai ya kasarnya adalah sapi perahan dan Atau sebagainya bancakan. atau bancaan. Hilirisasi nikel itu diberikan kepada asing, itu kita semua juga mengkritisi. Asing dalam konteks ini Cina ya. Cina itu ya. Kita juga mengkritisi kenapa harus dikasihkan ke asing, harusnya BUMN. Presiden juga yang mengatakan kita mengelola aset terbesar 14.000 triliun dan sebagainya. Ini 14.000 triliun ini nothing mas. Jadi banyak utangnya gitu kan. Cashnya jangan sampai beberapa itu nanti kolaps gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para seluruh penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Selamat datang Prof. Antoni Budiawan. Iya. Terima kasih Mas Jufan, pendiri dari PEPS. Iya PEPS ya. Kita udah lama gak ketemu ya. Tapi saling apa? Kontak-kontakan aja ya. Dari jauh maupun dari dekat, dari luar negeri ataupun dari dalam negeri ya gitu. Saya ini perlu menjelaskan dulu siapa ini Antoni Budiawan. Ya. Mas Antoni adalah alumni dari Rotterdam ya. Rotterdam. Ya. Universitasnya Erasmus. Erasmus. Jadi supaya tahu juga. Lulusan pertama di Indonesia Erasmus Swiss itu adalah Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Iya, salah satunya mungkin sebelumnya juga ada lagi. Sebelum ada, tapi yang paling dikenal itu adalah Prof. Sumitro. Itu adalah orang tuanya dari Pak Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah itu ada Pak Kwik Kian Gi. Muhammad Hatta. Ya. Bung Hatta ya. Bung Hatta. Ya, Bung Hatta juga lulusan dari Erasmus Swiss. Iya. Erasmus University di Rotterdam. Ya. Kita sudah jalan-jalan ke kampusnya. Waktu kita jalan itu masih dibangun ya, Mas. Iya, ada beberapa yang dibangun. Sekarang udah jadi. Waktu udah saya jadi datang terakhir sudah selesai. Jadi makin besar itu universitas, termasuk 10 universitas terbaik ya. Di dunia ya. Erasmus Swiss. Kemudian ada Pak Kwik juga. Pak Kwik lulusan Erasmus Swiss. Habis itu yang saya tahu aja, habis itu adalah Prof. Antoni. Salah satunya, iya. Salah satunya. Artinya yang suka muncul di media, ya kan? Iya. Di apa? Iya. Di publik, gitu kan? Iya, benar. Dan pernah juga menjadi rektor Universitas Kwik Kian Gi. Iya, pernah Mas Antoni pernah menjadi rektor Universitas Kwik Kian Gi. Nah, oleh karena itu tidak heran, ya, hampir rata-rata kan lulusan Erasmus Swiss ini sangat kritis, ya. Termasuk Prof. Sumitro dulu kan, sangat kritis dengan kebijakan-kebijakan ekonomi kita. Pak Kwik dan kemudian dilanjutkan oleh Pak Antoni ya, Mas Antoni ya. Juga Mas Antoni masih sebagai Presiden Direktur Political Economy and Policy Studies. Ya. Sebagai Presiden Direktur. Sebagai Presiden Direktur atau Managing Director. Nah, saya masih sebagai Presiden Komisaris. Sebagai Presiden Komisaris, pendiri sekaligus Presiden Komisaris. Belum dipecat sampai sekarang. Aduh, kita ini pengabdian terus nggak pernah terima honornya ya. Presiden Direkturnya nggak ada honor, Presiden Komisarisnya nggak ada honor. Nah, biasalah kita sudah kerja sebagai pengabdi ya
ya Prof. Antoni ya, kawan lama saya, memang selama ini terlalu banyak sekali mengkritisi problem-problem ekonomi kita. Iya. Artinya mengkritisi ini dalam konteks membangun yang lebih baik. Pasti. Ya, supaya ekonomi kita ini menjadi lebih baik. Ya, Iya. kan? Dan saya kira memang sekarang ini kan concern orang itu tidak lagi pada persoalan politik. Pada persoalan-persoalan demokrasi politik. Tetapi kan orang lebih sekarang fokus ya, anak-anak muda juga kita lihat, ini lebih fokus kepada persoalan-persoalan ekonomi. Benar. Ekonomi persoalan perut, persoalan makan. Revolusi itu bukan persoalan otoriter atau tidak. Ya. Revolusi itu pemerintahan yang otoriter pun, ya, kalau dia berhasil membangun ekonomi negaranya dan rakyat sejahtera, nggak ada yang revolusi. Dia diterima. 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 Mau pemerintahan yang sangat demokratis pun, tapi ekonomi hancur lebur, Di demo. di demo terjadi revolusi. Iya. Nah itu yang kita alami Iya. di banyak negara, ya bahkan juga di Indonesia. Iya. Kan kita lihat bahwa reformasi kita tahun 98 itu juga diawali oleh krisis ekonomi kan. Krisis ekonomi. Dolar kita sampai menjadi belasan ribu, Iya. ya, Iya. sampai 16.000. Kemudian pangan kita semuanya itu menjadi Inflasi ya. inflasi tinggi. Akhirnya muncullah gerakan mahasiswa reformasi 98. Jadi memang pemicunya ini kan ekonomi. Iya. Ya, pemicunya ekonomi. Bukan persoalan partai politik. Ya. Nah, jadi Prof. Antoni, ini kan menarik sekali. Kita sekarang ini baru saja ada launching satu badan yang namanya Danantara. Oh iya, iya. Dan saya kira High profile. high profile dan ada yang menanggapinya secara positif, ada yang menanggapinya secara kritis dan negatif. Ya. Misalnya pendapat-pendapat yang saya pantau itu mengatakan bahwa Danantara ini syarat dengan konflik kepentingan dalam struktur kepemimpinannya. Ya, beberapa pengamat menyoroti risiko konflik kepentingan dalam kepemimpinan Danantara. Terutama adalah pemimpin yang merangkap jabatan di berbagai sektor berpotensi mengganggu independensi keputusan investasi. Para ahli merekomendasikan agar Danantara dikelola oleh profesional yang memiliki keahlian khusus dalam investasi, bukan pejabat yang hanya membagi waktu dari tugas lain. Nah ini memang kalau kita lihat ya, apakah ini memang hanya transisi ya, kita lihat kan eksekusinya atau eksekutif dari Danantara ini kan kepalanya ini adalah Roslani. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Menteri BPKM dan Menteri Investasi gitu ya. Lalu Ketua Dewan Pengawasnya ada Erick Thohir yang juga masih menjabat sebagai Menteri BUMN. Itu ex officio itu, Mas. Ya, ex officio. Tapi Ketua Dewan Pengawas. Iya. Nah, lalu ya ada Doni misalnya. Ya, Doni ini masih wakil Menek BUMN. Nah, mungkin yang agak independen itu adalah Pandu. Ya. Orang betul-betul orang swasta yang dipercaya juga sebagai wakil lah. CIO dia. Ya, di situ. Nah, kemudian soal transparansi dan akuntabilitasnya. Jadi misalnya besarnya dana yang dikelola dan antara menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas. Sekarang ini kan Danantara tidak bisa diaudit misalnya, kecuali atas izin DPR. Nah ini semuanya kan pasti masih banyak problem lah. Kadang-kadang orang kan mengatakan, masa baru berdiri kita sudah. Itu. Nah, sebenarnya kan justru pada awalnya itu harus betul-betul fondasinya harus kuat. Harus kuat. Iya. Nah, jangan kalau udah jalan nanti kita rombak lagi. Ya kan? Kebiasaan kita kan begitu. Yang penting berdiri dulu deh. Nanti di tengah jalan kita rombak. Ini kan nggak bagus, ya kan?
rumah aja kalau kita asal bangun nanti di tengah jalan roboh runtuh semua. Runtuh. Tetapi apapun ya, kalau kita lihat Prof, semangatnya Pak Prabowo untuk membentuk ini semangatnya oke lah mungkin ya. Tetapi bagaimana selanjutnya dalam perjalanannya itu mungkin yang akan kita uji. Nah, ujian itu kan dari awal sudah bisa dilihat apa-apa saja hambatan, tantangan, kendala-kendalanya yang akan dihadapi. Nah, saya mengundang Prof. Antoni Budiawan pada hari ini untuk mengkritisi. Jadi kawan-kawan penonton ya jangan menganggap bahwa ini adalah anti, tidak suka. Ini nggak ada urusan dengan anti dan tidak suka. Ini tujuan kita adalah bagaimana supaya Danantara ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai dengan harapan Presiden, sehingga ekonomi kita menjadi lebih baik. Lebih gitu. baik. Ya. Silakan Prof. Iya, terima kasih Mas Julvan. Wah ini memang PEPS ini perlu dorongan juga nih. Ini pendiri PEPS ya yang kita nanti akan kembangkan lagi nih Mas. Ya. Begini, kalau kita mencermati apa yang dikritisi, Ya. itu tidak ada yang mengkritisi substansi dari Danantara. Ya. Artinya apakah pendirian Danantara oke atau tidak? Itu tidak dikritisi, artinya oke-oke saja. Ya. Nah ini substansi dari pendiriannya sendiri ini tidak dikritisi. Yang dikritisi adalah bagaimana mengelola ini tidak ada konflik kepentingan, ya akan berjalan mulus, jangan digunakan sebagai ya kasarnya adalah sapi perahan dan Atau sebagainya bancakan. atau bancaan. Oke, dari struktur ini Danantara tidak dikritisi. Nah, saya melihat bahwa pendirian Danantara ini adalah salah satu terobosan. Terobosan dalam arti apa? Ekonomi kita ini sedang melemah. Investasi asing ini tidak bisa diharapkan. Dan sebenarnya saya setuju bahwa investasi asing ini akan menjadi bumerang. Apalagi kalau kita lihat kebijakan ekonomi Prabowo ke depannya, yaitu mengenai hilirisasi khususnya di dalam tambang, misalnya dan pangan. Hilirisasi tambang ini tidak mungkin bisa dimasuki oleh swasta. Karena swasta tidak mungkin, ini bukan industri yang terisolasi sendiri, ini mesti ada inputnya. Tapi kan begini, ini karena menyebut swasta ya. Sekarang kan swasta yang sudah berhasil dan sudah selesai membangun hilirisasi itu kan PT Aman Mineral ya, yang dulunya namanya Newmont. Nah, itu kan hilirisasi yang mereka bangun, smelter yang mereka bangun sudah berhasil. Saya nggak tahu Freeport katanya sedang berjalan tapi terbakar ya. Ya artinya terbakar ya. Justru tadi Prof, swasta mempelopori membangun smelter ini, sementara BUMN belum kan? Padahal harapannya BUMN ya. Harapannya BUMN. Nah swasta pun dia yang terintegrasi. Freeport ada dia punya tembaga, ada dia punya emas. Jadi terintegrasi. Tidak mungkin swasta yang berinvestasi sendiri tanpa ada hulunya gitu. Nah itu. Jadi kalau kita lihat ya Newmont juga dia ada terintegrasi gitu dengan dia punya. Karena kalau tanpa terintegrasi industri ini sendiri dia tidak bisa mendapatkan input, kolaps lah ini industri. Nah negara bisa mewajibkan bahwa smelter itu dia mendapatkan input. Nah, input itu. Jadi ini yang perannya. Sebabnya sewaktu nikel, smelter nikel, hilirisasi nikel itu diberikan kepada asing, itu kita semua juga mengkritisi. Asing dalam konteks ini Cina ya. Cina itu ya. Kita juga mengkritisi. Kenapa harus dikasihkan ke asing? Harusnya BUMN. Nah, dan ini yang dilakukan gitu. Nah, saya rasa ini adalah untuk nilai tambah industri dan sebagainya ini sangat bagus. Tetapi di sini terus jadi terang, di BUMN sektor apa saja yang harus mereka bikin hilirisasi? Ya hilirisasi kan sekarang yang mau diinikan adalah yang mau dihilirisasikan yaitu nikel yang mungkin kurang atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang tersebut oleh Presiden Prabowo adalah nikel dan bauksit, timah dan tembaga dan sebagainya gitu.
Nah itu yang intinya. Itu aja udah banyak Mas. Ya, udah sangat ini sekali. Ya memang ini adalah kekuatan kita gitu. Ya. Untuk produksi kita sangat banyak sekali di situ. Jadi prinsipnya kita setuju hilirisasi. Hilirisasi. Smelter ya, bangun Iya. smelter untuk hilirisasi kita setuju. Iya. Tapi bagaimana membangun ini dan kemudian pemanfaatannya ya? Iya. Nah itu kan. Jadi di sini sudah ada kalau itu dilakukan oleh Danantara itu sudah menurut saya adalah salah satu on the track lah. Tapi apakah Danantara ini lalu bisa serta-merta membangun ekonomi? Belum tentu juga. Karena peran BUMN ini sangat kecil di dalam perekonomian kita, Mas. Iya. Jadi peran BUMN sekarang ini kan sebetulnya substitusi aja. Danantara ini mendapatkan uangnya. Saya sambil nulis. Iya. Danantara ini mendapatkan uangnya dari dividen yang harusnya disetorkan ke negara, tetapi kemudian diberikan kepada Danantara untuk diinvestasikan di sektor-sektor real, sektor-sektor yang hilirisasi, ada industri pertambangan dan juga pangan gitu yang diinginkan. Terus ada tersebut juga petrokimia yang kita masih banyak sekali juga import gitu. Artinya di sini adalah kalau kita lihat dari kampanye-kampanye sebelumnya dari Prabowo, ya memang mereka dia mau mengurangi import gitu. Nah jadi ini adalah import substitusi sebetulnya untuk itu. Atau kalau dalam hal timah dan sebagainya itu kita tidak import tetapi kita memberikan nilai tambah. Jadi ada dua hal, memberikan nilai tambah untuk ekspor dan yang kedua adalah import substitusi supaya kita bisa membangun industri itu di dalam negeri yang namanya swasembada, ketahanan pangan dan sebagainya. Ini intinya Mas. Nah, tapi ini ya sekali lagi yang saya katakan ini nilainya masih secara ekonomi masih kecil. Dividen yang diberikan kepada Danantara tiap tahun mungkin cuma 80 triliun Mas. Ya sekarang ini 80 sampai 100 triliun. Itu dividen dari yang 7 BUMN yang dibawanya. Ya. Termasuk Pertamina itu semuanya. Iya, Pertamina, PLN saya rasa nggak memberikan dividen kali Mas. Dia perlu disubsidi terus kan. Habis disubsidi kalau udah untung baru. Tapi sekarang ini mereka perlu investasi semua gitu. Perbankan itu, perbankan yang banyak kan. Intinya Pertamina dan perbankan. Tapi begitu harga minyak mentah dunia turun, laba Pertamina juga turun. Yang steady adalah perbankan, khususnya BRI, Mandiri, BNI kan, dan Telkom satu lagi. Nah itu yang paling banyak. Tapi menurut saya itu sekitar 80 triliun sampai di bawah 100 triliun. Rendah ya. 100 triliun itu apa? Dan yang 100 triliun ini kalau diberikan ke Danantara, maka penerimaan bukan pajak kita juga kan akan turun gitu. Yang harusnya dari dividen dia akan turun gitu penerimaan negara bukan pajak. Nah jadi ini hanya substitusi saja. Yang kita harapkan adalah industri ini memang bisa berjalan. Ya. Kalau kita lihat dari ekonomi kita total ekonomi kita itu 22.000 triliun lebih. Jadi 100 triliun nggak ada itu 22 triliun itu PDB ya. PDB. Nah, investasi 100 triliun itu masih nggak ada apa-apa. Ya dibandingkan dengan PDB ya. PDB itu yang harusnya kita sekian ada ribuan triliun yang kita harus investasikan. Jadi ini harus peran swasta. Dan jangan sampai investasi di sini oleh Danantara ini malah mematikan swasta. Nah ini yang terjadi sewaktu 10 tahun terakhir ini kita mau menggalakkan infrastruktur, karya-karya semua diberdayakan. Termasuk anak perusahaan. Anak perusahaan dan semuanya itu diberdayakan. Banyak yang swasta kolaps. Nggak bisa bersaing sama mereka. Karena apa? Kesatu adalah mereka mempunyai kedekatan dengan akses kekuasaan. Dan kedua adalah yang namanya mereka katakan sinergi BUMN. Sinergi BUMN ini sangat buruk Mas. Sinergi BUMN ini artinya adalah kartel. Nah, kalau ada sinergi BUMN, maka tidak mungkin dia bisa efisiensi, dia nggak bisa bersaing.
karena mendapatkan mendapatkan proyek-proyek itu atas akses ini gitu. Nah ini jangan sampai ini akan kolaps, yang akan bersaing dengan swasta lalu swastanya kolaps. Dan swasta bukan hanya kolaps sekarang kan, bisa dibilang banyak yang mati. Iya, mati. Banyak Yang di sektor konstruksinya ya. konstruksi. Dan mereka juga banyak yang belum dibayar lama sekali. Ya. Waduh, itu kasihan sekali ya. Ini kok bisa gitu dikorbankan. Padahal kalau kita lihat tahun 2022 kita punya fiskal itu ruang gerak fiskalnya gitu kita sangat besar sekali, Mas. Sampai defisit boleh 868 triliun di anggaran. Ya. Tapi di realisasi cuma 464 triliun. Ada gap 400 triliun tidak dipakai. Harusnya kan itu bisa dibayarkan kepada swasta untuk itu. Tetapi ya mungkin saya mengerti juga karena pertanggungjawaban BUMN itu gimana karya-karya itu. Nah sekarang karyanya sendiri kolaps. Ya karena BUMN ini kan diwajibkan harus untung. Nah ini masalahnya. Diwajibkan harus untung, tetapi faktanya adalah proyek-proyeknya adalah proyek desakan semua kan gitu kan. Nah ya kita tahu bahwa apakah itu ada kebocoran apa enggak itu hal yang lainnya. Ya BPK lah yang harus menyelidiki di situ kan. Ya tapi faktanya banyak BUMN kita itu tidak untung, banyak yang rugi. Palingan yang untung cuma berapa? Ada kehitung pakai tangan, Mas. Kita juga nggak tahu sampai sekarang itu BUMN sektor pertaniannya sejauh apa sekarang ini. Nah di sini jadi kita lihat kita banyak sekali sebetulnya yang masih bisa diberdayakan di samping tadi Danantara tadi. Kalau kita mau bicara lembaga investasi, Mas. Lembaga investasi kan kita ada Dana Reksa juga. Iya. Nah ini sekarang seolah-olah ya kita Dana Reksa mati, ya mati suri aja begitu. Karena ada lagi tahun 2020 mau digerakkan lembaga pengelola investasi yang namanya Sovereign Wealth Fund. Yang akhirnya sekarang kita nggak tahu juntrungannya kemana gitu. $1 miliar sudah masuk untuk modal di store, Mas. Lembaga pengelola investasi itu kita tidak tahu hasilnya bagaimana, tiba-tiba ada badan pengelola investasi. Ini sambungannya bagaimana ini? Nah, padahal kita ada lembaga investasi seperti Dana Reksa yang sudah pengalaman banyak. Sebetulnya kan itu tinggal diberdayakan aja masuk sektor mana. Dan juga ada BPUI, Bahana. Ya, PT Bahana. PT Bahana gitu kan. Itu dulu sempat Yonan di situ ya. Sempat Yonan juga di situ. Sebagai direktur. Iya. Nah, itu sekarang kemana gitu? Itu dia sekarang menjelma menjadi IFG, Indonesia Financial Group. Dia membawahi itu gitu. Tapi that's it. Tidak ada ini kan sebenarnya semua bisa diberdayakan. Nah, kalau kita mau bicara lagi mengenai swasembada pangan, itu banyak sekali juga kita punya lahan-lahan yang ada di perkebunan, yang ada di kehutanan, perhutani ya, PTPN, itu kan banyak yang terbengkalai juga gitu. Nah, ini bagaimana memaksimalkan itu gitu. Nah, ini banyak PR-PR yang belum selesai, tetapi ya selalu kita tidak menyelesaikan masalah, tetapi jam start terus gitu. Lompat ke sini, lompat ke sana. Karena persoalannya gitu. begini, Mas. Saya nggak tahu pada periode Erik ya. Pada periode sebelumnya, menek-menek BUMN itu hanya mengurus perbankan, kemudian tambang, lalu sektor karya, infrastruktur. Tapi kan yang lain terbengkalai, tidak kurang diperhatikan. Kita nggak pernah mendengar itu. Bagaimana nasibnya PTPN itu? Ya kan? Perhutani misalnya. Padahal ini kan sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat. Iya, benar. Sementara ini kan sektor-sektor yang apa kita sebut bisa sebut manufaktur ya. Ya kalau yang financial ya bank-bank apa segala kita tahu ini adalah tambang gitu kan. Ini yang ada sebetulnya yang itu lahan dan ke industrinya. Dan kalau kita lihat memang PTPN untuk swasembada gula aja masih belum berhasil, Mas. Nah, dia kan harus membina tebu. Malah sempat dia menjadi importir gula juga. Importir gula juga. Padahal dia produsen gula. Karena itu salah satu adalah penugasan, Mas. Karena kita tetap tetap defisit gula. Jadi penugasan dia ditugasi. Kalau enggak PTPN yang ditugasi, yaitu ada PPI ya.
perdagangan Indonesia, perusahaan perdagangan Indonesia, atau ada Bulog bisa juga ditugasi, atau yang sekarang namanya ID Food juga bisa ditugasi, ya pokoknya BUMN lah yang bisa ditugasi gitu. Tapi yang ada produksi ya PTPN itu, yang lainnya tidak ada produksi gitu. Dan ya sampai sedemikian lama kita punya gula masih belum bisa berdikari sendiri gitu. Nah, itu kesalahannya di mana itu? Ya kesalahannya menurut saya adalah karena pertama perkebunan itu harus diremajakan. Terus kedua yaitu mengenai faktor produksinya. Pabrik gulanya. Pabrik gulanya itu rendemennya supaya bisa bagus. Sekarang teknologinya udah lebih canggih, kita masih pakai teknologi mungkin masih ada yang zaman Belanda punya gitu. Nah ini yang harus ditata gitu. Jadi produktivitas di sini tidak pernah ditata terus. Nah makanya kan sempat diributkan itu karena gula ini impornya dikuasai oleh 9 naga itu ya. Nah, itu kan salah satunya nanti ke situ. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ini dua hal yang berbeda. Gini, nah, kalau kita bicara industri gula ini jadi panjang lagi, Mas. Ya, apa-apa. Ya. Jadi gini, industri gula kita dibagi dua sektor, Mas. Jadi dua market gitu. Ada gula rafinasi dan gula kristal putih. Ini dibagi nih. Ini ada garis yang jelas gitu. Nah, gula kristal putih, gula pasir, ini dari tebu rakyat. Ini yang harus kita maksimalkan sampai gula kristal putih. Oleh karena itu gula rafinasi ini tidak boleh produksi ini. Nah, gula rafinasi itu produksi untuk industri makanan dan minuman. Ya, udah untuk situ gitu. Nah, jelas untuk gula kristal putih aja kita tidak bisa mencukupi. Nah, untuk gula rafinasi ini 100% adalah import bahan bakunya, karena nggak ada bahan baku di sini. Dan kalau kita tidak bikin di sini, ya kita harus import gula rafinasi karena kebutuhan itu kita tidak bisa, kebutuhan nasional lah. Kita tidak bisa hindari gitu. Nah, berapa? Apakah 11 perusahaan 9 naga itu saya tidak begitu terlalu familiar, tapi yang saya tahu kalau gula rafinasi itu 11. Dan dia punya memang marketnya adalah ke pasar itu. Lalu gula ini kristal putih ini adalah kebanyakan BUMN. Swasta ada sedikit, mungkin yang dikenal dengan Gulaku, ya mungkin itu ada gitu. Ada beberapa gitu. Ada yang Gunung Madu Mas dan sebagainya gitu ya. Ya itu Mas. Jadi sebetulnya ini kompleks juga, tetapi kadangkala tata kelola kita yang tidak baik, lalu kita memberikan diskredit kepada pengusaha gitu. Nah ini to be fair ya ini juga harusnya dihilangkan. Kalau dia tidak mau dikuasai sama 9 naga atau 11 perusahaan tadi, ya dia berikanlah izin sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa kalau kita mau mengizin untuk buka pabrik gula susah? Nah, ini kan regulasi lagi, si regulator lagi yang bikin susah gitu. Ya disinilah Pak Prabowo harus bikin kebijakan, itu kebebasan setiap orang untuk membangun pabrik gula, sebagaimana orang membangun penggilingan padi ya. Jadi kan kalau Prabowo mengatakan kan, wah kalau penggilingan padi tidak mau itu saya ambil alih kan gitu kan. Nah ini juga dia harus perbanyak gitu untuk supaya banyak sekali yang bisa produksi. Jadi kita harus menuju kepada perfect market competition kan gitu, perfect competition. Ini yang tidak ada, ini yang sangat kurang dan regulasi ini yang harus dibenahi gitu. Jadi kalau saya lihat sih blame apapun kepada pengusaha akhirnya adalah yang salah itu adalah regulatornya. Kalau regulasi bagus itu tidak mungkin bisa dikuasai. Kita ada undang-undang yang persaingan usaha. Ini apakah dijalankan? Kan enggak, ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran gitu. Nah kenapa? Karena perusahaan yang besar-besar itu bisa mendapatkan izin terus gitu. Sementara yang baru-baru kesulitan. Kesulitan dan tidak hanya kesulitan juga, begitu boleh izin nanti dimatikan juga. Nah karena dengan dia punya kekuatan monopoli atau kartel atau oligopoli, maka yang baru-baru mati. Nah ini yang harus menjadi perhatian Kementerian Perdagangan.
Nah, jadi regulator, jadi banyak sekali tupoksi kita ini yang tidak dijalankan dengan benar. Di kementerian pun sebenarnya tidak benar gitu. Izinnya ada di industri, tapi begitu perdagangannya dimatikan di sini diam saja, kan? Nah, jadi ini yang menjadi PR Tidak sangat besar. terintegrasi dengan baik ya. Iya. Ya, jadi kan benar zaman yang dulu itu sebelum SBY kan kita ada yang namanya Perindak kan. Perdagangan dan industri jadi satu. Jadi satu ya, satu pintu lah. Satu pintu. Lalu kemudian sekarang dipisah menjadi koordinasi semakin hilang gitu. Iya ya, masing-masing jalan sendiri. Masing-masing jalan sendiri. Dan itu ada gengsi-gengsinya ya. Nah, sekarang bukannya disatukan lagi, tetapi Prabowo juga membuat justru memecah-mecah lagi gitu kan. Jadi ada berapa banyak kementerian gitu. Nah, ini kita harapkan begitu kalau ada reshuffle atau apapun itu mungkin dikembalikan lagi. Gitu. Iya. Mungkin ada evaluasi bagaimana membuat birokrasi ini bisa bertindak, bisa melaksanakan tugasnya secara lebih efisien. Iya. Kan waktu Prabowo kan mengatakan 48 kementerian itu pun sebenarnya masih sedikit kan gitu. Tapi kan persoalan kita bukan persoalan sedikit atau banyak, tapi kan efisiensi dan efektivitas dan koordinasi. Seperti apa gitu kan? Banyak tidak terkoordinasi, ya tidak efisien, tidak efektif, ya kan? Terkesan hanya sekedar bagi-bagi jabatan. Itu dia. Ya. Nah, tapi kan kalau dia bisa seperti Prof bilang kita perkecil, ya kemudian dia solid, kemudian efektif, efisien, saya kira itu kan lebih baik ya. Iya. Jadi kan perdagangan, jadi kan ada kalau itu jadi satu Perindak, jadi perdagangan sini kan jadi dirjen, ya. Industri jadi dirjen, jadi mereka kan ada satu koordinasi kan gitu kan untuk itu. Jadi sebetulnya ya. Kalau kita bicara tugas itu sudah ada sendiri gitu. Ya, mungkin ada kementerian yang bisa dipecah-pecah, ya kan? Karena dianggap lebih efektif. Ada kementerian memang tidak perlu dipecah, khususnya Memperin dan Memperindak itu harus satukan. Ya katakanlah kalau Kumham dipisah, ini hukum, ini HAM, ya kan? Bisa saja. Bisa saja. Itu dipisah gitu. Tapi yang menyangkut kehidupan yang sangat sensitif dan ini adalah sangat penting bagi pembangunan ekonomi kita, perdagangan dan industri ini kan di mana-mana penting itu. Penting, sangat-sangat penting. Ini harus itu adalah motor pertumbuhan ekonominya, Mas. Iya. Motornya itu, itu motornya itu sedikit terganggu lumpuh kita. Iya. Memang ada Menko, tapi sejauh mana Menko itu efektif kan? Iya, Menko itu tidak bisa untuk benar-benar koordinasi. Iya. Salah satu lagi, misalkan kalau kita mau bicara mengenai efektif koordinasi ini, seperti Menteri Investasi, sebetulnya itu juga tidak diperlukan itu, Mas. Sebetulnya investasi itu harusnya ada di kalau Kementerian Perindustrian, dia harus menjalankan, dia harus ada kebijakan industri apa yang mau dipromot, dan itu dia harus mencarikan bagaimana merealisasikan industri, pembangunan industri ini. Jadi industrial development termasuk dari investasinya sendiri gitu. Bisa dia kerjasama Chamber of Commerce dan sebagainya Kadin ya gitu, bisa saja gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang Kementerian BPKM sendiri dengan Menteri Investasinya, bisa saja ini kebijakan investasinya berbeda dengan kebijakan industri gitu. Nah ini juga fatal ini. Jadi nggak matching gitu. Ini seenaknya aja, oke, saya kasihkan ini PMDM apa ini. Jadi mumpung ada Danantara, kemudian Menteri Investasi dan BKPM sudah menjadi kepala Danantara, likuidasi saja, dia gabungkan dengan nanti ke Kementerian Perindustrian gitu. Jadi banyak sekali yang membuat jalan ini menjadi sinkron gitu. Menjadi sinerginya di dalam tubuh kementerian itu sendiri. Kan kita dari dulu semangatnya kan terintegrasi. Kalau terintegrasikan itu harus kan lebih solid dalam satu policy ya. Bukan melebar. Bukan melebar. Kalau melebar ya susah memang.
Ya, menteri investasinya dia mau nikel lah ya, padahal di sini yang dibutuhkan adalah industri gitu kan, nggak jalan kan gitu. Lalu bagaimana kalau industri kita mau memberikan ini, insentifnya ada di mana? Bukan di Kementerian Perindustrian, insentifnya nanti di BKPM, di BPKM gitu kan, atau di Kementerian Keuangan. Dia seenak-enaknya bilang saya memberikan insentif ini kan gitu kan ya, motor listrik, mobil listrik dan sebagainya. PPNBM-nya barang mewahnya dikurangin, tentu nggak matching, nggak matching. Satu problem ada banyak kementerian, Hah. nah, itu memang sulit ya. Jadi sebenarnya satu problem ya satu kementerian aja yang menyelesaikan gitu loh. Ya memang inilah ini kadang-kadang kan akibat daripada akomodasi politik. Iya. Ya, karena semua partai merasa punya share, punya saham, dan semuanya ingin mendapatkan posisi di eksekutif. Nah, harusnya kan lebih leluasa lagi ya. Mereka hanya, artinya kan begini, partai-partai politik ini dia cukup ada di parlemen, bukan di eksekutif. Benar. Ya kan? Kalau dia ada di eksekutif, ada di parlemen, ini rancu sekali. Rancu sekali. Jadi ada konflik kepentingan tadi itu, kuat sekali konflik kepentingannya kan gitu. Ya karena kan begini Prof, kadang-kadang berpikir bahwa kalau tidak ada di kementerian bagaimana dapat membiayai partai. Nah itu saya ingat itu waktu ada usulan dari almarhum Rizal Ramli, itu harus dibiayai oleh negara gitu, partai politik. Iya, dibiayain oleh negara supaya dia tidak ini lagi, tidak cawe-cawe apa-apa lagi gitu. Masing-masing partai bikin proposal, feasibility studies atau apa, ajukan ke negara, butuhnya sekian. Ya kan? Butuhnya sekian. Jadi otomatis ya partai-partai politik itu independen. Itu waktu kalau nggak salah Bang Rizal itu sempat bicara, dia bilang kasih 1 triliun setiap partai politik. 8-9 partai politik baru 9 triliun mas, nggak ada apa-apanya itu. Nggak ada apa. Cukup lah. Iya buat dia operasional ya cukup lah. Kan untuk itu kan jadi nggak ini. Kecuali kalau untuk beli rumah, kawin lagi, beli Ferrari nggak cukup. Kalau itu 20 triliun nggak cukup. Nggak cukup itu, karena mau beli rumah di mana-mana. Ya. Nah, Prof, kembali lagi, bagaimana kita mengharapkan bahwa Danantara ini bisa mengatasi problem tadi, ya problem. Karena ini kan tambah satu lembaga lagi nih, dalam konteks investasi kan. Nah, apakah Danantara ini bisa melakukan koordinasi ataupun memutuskan ketika ada investasi tidak terhambat oleh regulasi dari industri dan perdagangan misalnya. Ini bagaimana kita mengatasi ini? Kalau itu saya rasa tidak perlu dikhawatirkan mas. Karena di atasnya adalah presiden. Ada hambatan apapun langsung presiden menginstruksikan, oke, ini jalankan, ini jalankan gitu. Saya rasa itu tidak akan terjadi. Tapi yang harus diperhatikan adalah justru bagaimana bahwa investasi ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada negara dan kepada masyarakat. Ini yang harus diinikan. Nah, yang kita khawatirkan adalah bahwa ada beberapa investasi itu memang secara ya kalau kita bilang kita ada perum dan sebagainya memang nggak mengharapkan keuntungan dari situ kan. Nah kalau investasi ini kalau dia sebagai pelopor industri ya bisa saja itu menjadi kerugian gitu. Nah ini juga yang saya rasa saya melihat komunikasi dari kepresidenan ini kurang canggih mas. Dia tidak bisa menceritakan apa kebijakan sesungguhnya gitu. Contohnya yang saya kasih yang saya contohkan mungkin saya mundur sedikit nih mas kepada yang namanya efisiensi. Nah itu kan Inpres nomor 1 tahun 2025 itu mengenai efisiensi berapa 306 triliun. 306 atau 60. Sebetulnya ada Inpres nomor 2 mas. Itu diterbitkan 22 Januari. Inpres nomor 2 adalah 30 Januari. Beda cuman seminggu. Ini Inpres nomor 2 adalah percepatan pembangunan infrastruktur
pertanian termasuk irigasi dan sebagainya, rehabilitasi irigasi dan sebagainya itu untuk mendukung swasembada pangan. Jadi dia mau infrastruktur pertanian ini diberesi untuk swasembada pangan dan dananya itu dari APBN. Dari mana APBN kalau harus dijalankan sekarang? Pasti dari efisiensi tadi. Jadi ini ada perbedaan kebijakan atau visi lah di dalam mengelola APBN ini. Tapi saya beberapa kali katakan kepada teman-teman, ya sayangnya adalah bahwa di sini efisiensi ini kebablasan, yaitu dianggap juga mengurangi dana pendidikan dan kesehatan. Gitu. Nah ini yang sebetulnya memicu. Nah kalau komunikasi ini benar, ya kalau kita bilang zaman dulu Pak Harto itu ada Murdiono tuh. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa ide-ide gagasan Prabowo yang sebenarnya cukup bagus, ya, untuk pembangunan negara dan khususnya ekonomi, misalnya kita lihat, tetapi tidak ada yang mampu bagaimana mengemas ini maksudnya dari pembantu-pembantunya ini mampu mengemas ini, kemudian ini disampaikan secara utuh kepada masyarakat. Tidak terpotong-potong kan gitu. Iya. Sehingga tidak terjadi demonstrasi. Iya. Kan? Seperti yang sebetulnya kalau kita lihat waktu sosok Murdiono lah. Itu kan dia kalau ada itu kan dia menjelaskan detail, pelan gitu Mas, supaya bisa dimengerti. Nah, ini tidak ada. Udah gitu Prabowo-nya adalah spontaneous dan juga tidak ada yang membackup gitu kan. Nah, itu saya lihatnya itu satu itu. Jadi mengenai yang hal tadi itu mengenai Danantara ini harus di backup mengenai publikasi sehingga tidak terjadi distorsi dari penerimaan masyarakat gitu. Tapi yang tidak bisa dihindari adalah tentu saja fakta bahwa personalianya ini yang tadi itu dibacakan pada awal yang dikritik besar-besaran oleh masyarakat. Nah itu adalah sebagai harus koreksi gitu. Itu adalah persepsi masyarakat. Jadi you like it or not, itu adalah persepsi masyarakat. Jadi pada prinsipnya ide Danantara itu on the track ya. Tapi bagaimana selanjutnya itu yang menjadi persoalan gitu ya. Seperti begini, kita gembar-gemborkan bahwa Danantara mengelola 14.000 triliun. Masyarakat kaget Mas. Shock. Pikirnya ini uang cash Mas. Masuk 14.000 triliun. Padahal 14.000 triliun adalah aset dari 7 BUMN tadi, termasuk yang holding itu. Ya 14.000 triliun, tapi aset di sini cashnya nggak ada gitu. Kecuali dibagikan dividen. Beban utangnya juga besar. Sudah pasti ada. Udah pasti ada gitu kan. Nah ini yang tidak diinikan. Seolah-olah kita bangga 14.000 triliun. Ini juga salah komunikasi. Bahkan Presiden juga yang mengatakan kita mengelola aset terbesar 14.000 triliun dan sebagainya. Ini 14.000 triliun ini nothing Mas. Jadi banyak utangnya gitu kan. Cashnya jangan sampai beberapa itu nanti kolaps gitu kan. Nah, atau bisa jadi dalam rangka meningkatkan itu semuanya masyarakat jadi korban lagi. Listrik harganya naik, BBM naik. Itu ya kan? Dia. Ya, jadi itu ini yang bikin was-was dan komunikasi itu tidak disampaikan secara benar gitu. Ya memang kita butuh orang seperti Murdiono atau seperti Harmoko barangkali. Ya kalau Harmoko ya jangan sampai endingnya aja ya seperti Harmoko kan gitu kan. Sebenarnya kan sektor artinya kan penguasaan persoalan itu kan harus memang utuh ya. Dan istilah mulai dari makro sampai mikro ya, itu harus dikuasai oleh seorang juru bicara presiden, sehingga waktu menyampaikan itu memang pas gitu loh. Nah ini memang yang belum ada ya. Jadi komunikasi antara pemerintah, presiden dengan masyarakat ini belum efektif ya. Belum efektif. Atau karena masih baru Mas. Kita nggak bisa excuse ke situ Mas. Untuk begitu dilantik kita harus siap gitu. Ini negara. Karena timnya udah banyak sebelum. Timnya udah banyak. Jadi ini adalah ya kalau siap kita tidak bisa bilang ya kalau presiden kita masih bisa bilang tunggu 100 hari. Kalau
Ya itu menteri udah langsung ini 100 hari udah membuat kekeosan gini kan nggak bisa gitu. Ini harus dijaga karena ini yang menentukan juga performance dari presiden. Iya, iya. Nah itu. Ya saya kira pandangan-pandangan seperti ini ya yang memang harus berbeda dari pandangan-pandangan yang monolitik ya, yang oke-oke saja. Ini bisa kalau tidak ada koreksi, tidak ada kritik, ya kan, tidak ada bagaimana untuk meluruskan kebablasan ini memang bahaya. Oleh karena itu pandangan-pandangan seperti Prof. Antoni itu memang harus sering didengar, bukan disalahi, bukan dimusuhi, ya kan? Baik, Prof. Ya, kita ketemu lagi dalam situasi yang berbeda nanti. Siap. Karena persoalan-persoalan ekonomi akan terus berkembang. Terima kasih atas kritik-kritik dan saran yang disampaikan oleh Prof. Antoni. Saya kira ini masukan, ya, jangan dianggap sebagai suatu ketidaksukaan atau ini perlawanan, nggak ada hubungannya. Ini semata-mata pikiran dengan menggunakan akal sehat. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Mas Irfan.